Sidang perdana kasus pencabulan dengan terdakwa anak Kiai Jombang yakni MSAT alias Mas Beki telah digelar pada Senin 18 Juli kemarin. Tampak wajahnya tegang saat mengikuti sidang secara virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk informasi lebih detailnya terkait dakwaan di sidang tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda. Agenda pembacaan dakwaan anak putra yang bertempat di Kelurahan Ploso Jombang, MSAT alias Mas Beki, terdakwa kasus pencabulan santriwati. Ini digelar pertama kali pada Senin tanggal 18 Juli 2022 di kantor atau di ruang sidang Cakra yang ada di kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi terdakwa ini adalah tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap santriwati yang sempat viral kemarin karena kasusnya mangkrak sejak 3 tahun yang lalu, sejak tahun 2019. Kemudian selama proses penyelidikan tersangka MSAT tidak pernah sama sekali datang untuk memenuhi panggilan polisi hingga sampai ketika BAP sudah selesai dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Dan untuk mekanisme proses tahap kedua pelimpahan tersangka, MSAT tetap bersikukuh tidak ingin ditangkap atau diserahkan pihak kejaksaan. Bahkan pihak kepolisian sampai mengeluarkan surat DPO untuk melakukan penangkapan paksa, dan aksi penangkapan paksanya pun berlangsung viral ya kemarin. Kemudian untuk pelaksanaan sidang kemarin kami melakukan reportase bahasanya di sana untuk persiapan dari sidang tersendiri di luar kantor Surabaya dikawal sekitar 3 SS gabungan pasukan dari Polrestabes Surabaya dan pihak Polda Jatim. Dan pengawalan tersebut akan dilakukan secara berkala setiap pelaksanaan sidang sejak agenda sidang dakwaan sampai nanti di agenda putusan. Kemudian dalam Cakra ternyata ada JPU yang disiapkan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan pengawalan sidang ini, dan dari pihak kuasa hukum MSAT ternyata juga mengerahkan tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang. Sebenarnya sama. Kemudian untuk proses berlangsungnya sidang ini kami pantau ternyata hanya berlangsung terbilang singkat ya, kurang dari 1 jam, dan MSAT sebagaimana disampaikan oleh pihak JPU ya ini tetap didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, kemudian pasal 289 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pasal 294 junto pasal 65 KUHP dengan pidana 7 tahun penjara. Dan kemudian hasil dari dakwaan tersebut di agenda itu kemudian kami konfirmasi pada pihak kuasa hukum ketika berada di luar sidang selesai persidangan terang. Kuasa hukum yang bernama IGD Pasek Suardika, ketua tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang itu menyampaikan keberatan pertama yakni tentang penyelenggaraan sidang yang masih digelar secara daring atau online ya. Pihak kuasa hukum menghendaki proses pelaksanaan sidang dilakukan secara offline atau menghadirkan klien mereka atau dari pihak terdakwa MSAT untuk mengikuti sidang secara langsung di ruang persidangan. Kemudian keberatan yang kedua adalah sampai pelaksanaan sidang dakwaan yang berlangsung mulai pukul 9 sampai pukul 10 kemarin, pihak kuasa hukum mengaku tidak memperoleh sama sekali BAP hasil pemeriksaan polisi. Artinya proses BAP yang sudah menjadi suatu perkara yang terima itu. Kemudian untuk menanggapi hasil dua hal keberatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, tentunya pihak majelis hakim menyampaikan atau memberikan solusi yakni agar pihak kuasa hukum untuk menyertakan atau membuat suatu bentuk surat yang sifatnya tertulis ya untuk menyampaikan dua keinginannya itu kepada pihak majelis hakim yang nanti akan diakomodir pada pihak JPU. Pihak kuasa hukum menganggap ada beberapa bagian yang tidak logis dari kronologi dakwaan yang disampaikan oleh pihak JPU. Namun pihak kuasa hukum tetap akan mematuhi prosedur hukum dan akan menyampaikan suatu bentuk bantahan-bantahan atau keberatan-keberatan lanjutan dalam dakwaan tersebut. Ada sidang lanjutan yakni sidang agenda eksepsi pada pekan depan yakni pada Senin tanggal 25 Juli mendatang. Demikian dia. Baik.
rekan Luhur juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kejati Jawa Timur atau Ketua Tim JPU bernama Mia Amiati. Berikut keterangannya. Tadi agendanya adalah membacakan. Tugas kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan kegiatan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari lembaga atau apapun, hanya ingin melaksanakan kegiatan penegakan hukum, artinya secara humanis bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tadi agendanya adalah pembacaan dakwaan, dan di situ tidak ada aktivitas yang bisa bertanya atau apapun, hanya membaca dakwaan. Kemudian agenda kedua, Majelis Hakim sudah memutuskan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Isi dakwaannya apa aja? Sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 kedua. Di sini ancaman pidananya adalah 7 tahun, jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan pasal berlapis yang ditetapkan tersebut, apakah bukti-bukti dan juga saksi sudah dipegang oleh kejaksaan? Sudah, berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, kami melaksanakan kegiatan pemberkasan dan itu semua sudah dalam berkas perkara. Jadi nanti kita hormati semua sesuai dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim di persidangan nanti dalam berita acara yang kami sampaikan dalam pemeriksaan persidangan akan membuktikan apakah Majelis Hakim punya keyakinan terhadap pembuktiannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa pembuktian hukum pidana dalam yang berlaku Indonesia ada 4 pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian yang meyakinkan hakim seutuhnya hanya semata-mata dari keyakinan hakim. Yang kedua, keyakinan hakim dengan adanya alasan yang rasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.